Nama saya Erwin, saya dari Trans TV Jakarta. Informasi dari pondok ini dari mana? Kebetulan saya dapat informasi dari pondok pesantren ini, saya dapat dari internet, Pak. Oh iya. Ya, Dari informasi itu sudah ada bayangan-bayangan apa atau informasi apa itu dalam pola pikir itu? ya. Di pertama kali saya dapat informasi tentang pondok pesantren ini kan yang saya dapat itu adalah ini pondok pesantren jin katanya. Iya. Nah, saya langsung mikir apa santri jin semua atau seperti apa. Nah, begitu saya dapat informasi yang ya lumayan ini ya lumayan bisa saya jadikan patokan untuk kita coba liput ke sana gitu. Saya ngebaca ternyata itu cuma asumsi gitu. Kata orang kenapa dibilang pondok pesantren jin ini katanya tiba-tiba ada tanpa proses pembangunan apa segala macam seperti itu sih. Ternyata begitu saya sampai di sini ya ini juga buatan manusia bukan buatan jin gitu. Fakta yang ada gitu. Betul, betul sekali. Karena kalau buatan jin ya sama kayak tadi dibilang Mas Ipung ya kalau buatan jin itu pasti nggak akan ada celah untuk kita bilang ini jelek gitu. Iya. Pasti akan udah sempurna lah hasilnya. Seperti itu. Terus dari perjalanan ini kemudian nyampe di pondok sampai meliput sampai mewawancarai gitu ya. Apa yang dirasakan dalam hati? Kalau perasaan saya agak sulit digambarin ya Pak ya. Tapi yang pasti begitu saya masih penasaran gitu. Kemarin perjalanan dari Malang menuju satu tempat liputan saya itu, saya udah telepon-teleponan dengan pihak pondok. Dari sikap mereka nerima telepon aja udah menggambarkan bahwa kayaknya kita disambut dengan baik. Insya Allah akan disambut dengan baik. Ternyata itu benar. Setelah saya datang di sini, alhamdulillah semua teman-teman di sini, semua pengurus, semua santri yang ada di sini menyambut tim Trans TV dengan baik gitu. Kalau dari saya sendiri, begitu saya masuk, saya ngelihat dari luar gitu ya. Pondok ini megah. Takjub lah. Karena jujur saya sering melakukan perjalanan seperti ini. Saya baru ngeliat pondok pesantren yang besar dan megah seperti ini, itu baru di sini. Rasanya? Rasa Hati loh itu. hati saya. Nah itu dia, seperti saya bilang tadi agak susah digambarkan ya, tapi yang pasti suasananya sih sejuk. Kalau suasana kita bilang itu lahiriah ya. Kalau suasana saya bilang sih sejuk, tapi kalau suasana hati saya mungkin begitu saya masuk di sini, insya Allah tentram. Dan saya belum tahu pasti seperti apa rasanya ya selain tentram itu saya belum tahu karena insya Allah pasti akan ada manfaatnya saya datang ke sini karena tidak ada yang sia-sia. Insya Allah. Insya Allah pasti. Mungkin ada yang membedakan ya di meliputan dengan yang lain terus dengan di sini ya. Yang membedakan kan bangunan bagus banyak, bangunan Betul. indah banyak, bangunan yang mahal juga banyak. Gitu loh ya. Apa yang membedakan di sini? Yang membedakan santri-santrinya. Apa santrinya? Santri-santrinya itu apa ya? Ya itu dia tadi saya bilang menyambut dengan baik gitu. Santun dan apa ya? Jadi benar-benar menggambarkan bahwa ini loh Islam. Gitu loh. Inilah sifat-sifat orang Islam seperti ini. Itu yang sejujurnya. Gitu. Islam yang sejujurnya. Kalau boleh saya bilang karena kan Islam itu kan saling mengasihi, saling menghormati, saling menasihati. Seperti itu. Jadi punya pesan apa dan pesan setelah ini. Kalau pesan saya belum pantas untuk berpesan. Tapi kalau kesan saya benar-benar gembira, takjub. Sebenarnya saya pengen ketemu Pak Kiai langsung sebenarnya. Gitu ya, iya. Gitu. Sebenarnya cuman insya Allah kalau ada umur panjang lah ya. Ada keinginan di sini. Ada keinginan untuk kembali lagi pengen ketemu dengan Pak Kiai. Saya anggap itu sebagai perjalanan spiritual saya sendiri, pribadi, gitu. Karena saya berjalan ke satu tempat yang lain itu saya mendapat ilmu yang baru gitu loh. Seperti itu. Jadi ya insya Allah ini juga di sini saya mendapat ilmu yang baru. Hal yang baru, ilmu yang baru, teman baru, saudara baru. Dengan adanya pondok yang dirasakan dan
tahun yang baru dengan hal-hal yang baru, suasana baru, harapan apa untuk bangsa, umat? Harapannya gini loh, saya sih nggak muluk-muluk. Tadi sempat saya ngobrol sama teman-teman santri di sini. Saudara kandung aja, ya, itu belum tentu seiman, ya kan? Saudara kandung. Tapi kalau saudara sesama iman, masya Allah, gitu loh. Jadi harapan saya gini loh. Sekarang jangan cuma di Indonesia, di atas muka bumi ini sudah banyak sekali persepsi tentang Islam. Islam mengajarkan tentang perang. Sedangkan Rasul sendiri sudah bilang, setelah perang Badar, insya Allah kalau saya nggak salah, tidak ada perang lagi setelah itu. Perang dunia kedua, perang dunia ketiga, sampai perang dunia keberapa pun itu sudah bukan perang. Itu cuma perang hawa nafsu sebenarnya. Jadi mungkin pesan-pesannya, kesan-kesannya ya mungkin harapan saya juga, kita sesama muslim nggak usah lah muluk-muluk, nggak usah kita ngomongin dunia, nggak usah kita ngomongin Indonesia. Di Jawa aja deh, kita sesama muslim di Jawa udah saling ya kita kembali ke kodrat kita sebagai manusia ciptaan Allah, saling menghormati, saling menasehati, saling menyayangi, saling mencintai, seperti itu loh. Dan Jadi itu kan muncul nanti perdamaian. betul kita kembali dari dalam diri kita dulu, ya, kita kembali ke fitrah dulu, ke fitrah kita sebagai manusia yang bukan apa-apa di mata Allah, cuman sebagai salah satu dari ciptaannya. Kalau kita sudah sadar, insya Allah, ya, sadar siapa diri kita, ya kan, apa kita sudah benar menjadi seorang anak, udah benar menjadi seorang bapak, udah benar menjadi seorang suami, insya Allah kita bisa tahu siapa diri kita. Kalau kita udah tahu siapa diri kita, insya Allah kita tahu siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Benar pada posisinya. Betul, Pada posisinya. benar. Jadi nggak usah perang, ngapain? Sesuai dengan makomnya. Ya, damai aja lah gitu ya, peace lah, peace. Ya kan? Mudah-mudahan tercipta dengan adanya pondok ini. Benar, amin lah. Mudah-mudahan pondok ini bisa memberi manfaat buat orang yang datang, yang ada di dalam sama yang ada di sekitarnya. Insya Allah. Insya Allah pasti.